Ketika azab Allah datang, maka semua akan terkena dampaknya. Bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada penguasa negeri untuk menutup tempat hiburan malam? Bukan hanya merazianya, tapi harus ditutup. Apakah ustadz-ustadz juga sudah melakukannya? Menasihati langsung para penguasa. Jamaah rahimakumullah. Kenapa ada tempat hiburan? Kenapa? Karena ada yang mau datang ke sana. Berapa banyak tempat hiburan ditutup, mereka pindah ke warung remang-remang. Antum bisa lihat. Jadi kondisinya yang harus kita perbaiki itu rakyatnya. Oke, kita sampaikan kepada penguasa. Alhamdulillah DPR bisa hearing dari kita. Kalau ada rakyat yang ingin menyampaikan sesuatu, berangkat ke DPR. Sampaikan kepada mereka, Bapak, tolong ini ada kejadian seperti ini. Jangan sampai nunggu azab Allah turun. Kalau antum berbicara tempat hiburan, ada yang lebih dahsyat dari tempat hiburan. Riba. Antum lihat yang namanya, nggak tahu di sini namanya apa, ada bank keliling. Tahu yang biasanya bawa kitab dia. Naik motor apa datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, nah bayar berapa sekarang? Boleh, ya makasih. Berangkat. Ini nih salah satu yang menyebabkan azab Allah turun. Karena hal ini diremehkan oleh manusia. Padahal Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Dengarkan nih hadis Nabi SAW. Riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW. Dirhamun riba. Ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lamuhu ashaddu min 36 zanya. Satu dirham riba yang dimakan oleh orang dalam kondisi dia tahu itu riba, itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Antum berpikir tempat hiburan yang parah, riba yang di kampung-kampung tuh, yang seharusnya kita memiliki peran. Jamaah, penguasa negeri ini, pemimpin negeri ini, itu gambaran rakyatnya. Jamaah, rakyatnya baik, insya Allah Allah kasih pemimpin yang baik. Antum bisa lihat di Malang itu terjadi korupsi berjamaah. Berapa orang yang korupsi? Anggota dewannya itu 40, 45, 45. Yang korupsi berapa? 41. Siapa yang milih 41 itu? Rakyat yang milih. Rakyat yang milih, bukan jin yang milih. Jadi antum harus berpikir, antum yang kasih suara kepada mereka. Ya Ustaz, ana dikasih fulus 20.000 Ustaz. Ya alhamdulillah. Ya antum dapat 20.000, dia dapat 20 M. Modelnya kayak gini. Jadi kalau kita bicara, iya, kemungkaran yang ada di negeri ini, tadi tempat-tempat hiburan, tempat-tempat kemaksiatan yang harus ditutup, dan alhamdulillah kita bisa berangkat. Jadi sebenarnya jemaah, ketika rakyatnya agamis, anggota dewannya mau tidak mau akan agamis, pemimpinnya mau tidak mau akan peduli sama agamanya. Di situ negeri kita ini akan damai. Azab Allah tidak akan turun. Kesyirikan jamaah. Ana nggak tahu di sini. Tapi di beberapa daerah di Jawa itu masih ada mereka memberikan sesajen kepada gunung. Mereka masih menyembelih kerbau, kepalanya ditanam di sebuah gunung agar gunungnya tidak marah, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau bicara, sering disebut sama beberapa media, itu kearifan lokal. Iya, ingat, kearifan lokal harus dilestarikan. Siapa saja yang menjabat, kearifan lokal harus dilestarikan. Tapi kemungkaran lokal harus ditiadakan. Dari mana kita tahu ini arif, ini mungkar? Qala Allah, qala Rasul. Kita orang Islam alhamdulillah punya Quran sebagai pedoman hidup kita. Qala Rasul, ini enggak arif. Ini antum bisa ngelihat di beberapa daerah dari negeri ini.
budayanya mereka tidak berpakaian. Di beberapa daerah itu mereka hanya pakai penutup kemaluannya saja. Apakah itu dilestarikan oleh pemerintah? Jadi gubernurnya pakai gitu juga. Anggota DPR-nya, kita harus lestarikan. Jadi semua anggota DPR harus pakai baju adat. Kalau adatnya nggak baik, dirubah. Begitu pula. Jadi yang mungkar ditinggalkan, yang arif dilestarikan. Maka dengan cara seperti itu adab Allah tidak akan turun. Harus ada sinergi antara ulama dengan umara. Antum jangan suka mencaci maki pemimpin, nggak di medsos, nggak di mimbar-mimbar. Jangan mendekatkan diri kepada Allah dengan mencaci maki. Dekatkan diri antum dengan berdoa buat pemimpin. Doakan. Nasihat, berangkat. Jadi kalau kita bicara nasihat jamaah, alhamdulillah. Di beberapa tempat tentunya kita bisa berkumpul dengan kepala daerah, dengan gubernur, dengan bupati Jakarta. Kita beberapa kali ketemu umpamanya dengan Bapak Anies Baswedan. Kita berusaha untuk menyampaikan yang mampu dan ketahuilah yang ada di atas. Itu nasihat guru kita di Madinah. Antum ngelihat dari bawah, ngelihat kenapa sih ini kok nggak ditutup, kenapa sih ini nggak ditutup? Ternyata ada banyak masalah di atas itu. Kalau antum naik pun antum nggak akan bisa. Jadi ada proses yang harus dilewati. Maka kita dukung proses tersebut dan mudah-mudahan Bima menjadi tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan negeri kita Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.